selalu mendoakan orang tuanya. Jadi doa untuk orang tua itu bentuk birrul walidain. Melaksanakan haul untuk orang tua juga itu merupakan birrul walidain, termasuk menyambung tali silaturahim, yaitu kepada kerabat, kepada sahabat orang tua kita yang sudah tiada, itu juga merupakan bentuk birrul walidain. Nah, yang kedua, saudara, dalam haul ini sekaligus, nah, di sini saudara keluarga daripada almarhumah Mama Dahlan menyambung kembali tali silaturahmi dengan semua, dengan murid, kerabat, sahabat daripada almarhum. Ini juga sekaligus memperkuat, merupakan bentuk daripada birrul walidain. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga yang tak boleh kita lupa, saudara. Haul ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan juga untuk kita mengenang, untuk kita mengenang segala kebaikan dan jasa-jasa daripada sahibul haul. Karena Nabi juga mengatakan dalam satu hadis yang lain, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebut, ceritakan tentang kebaikan, yaitu daripada orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kamu. Jadi menceritakan kebaikan orang yang telah meninggal dunia, saudara, itu merupakan perintah Nabi. Apalagi yang diceritakan adalah kebaikan para ulama. Ulama yang telah meninggal dunia, aulia yang sudah mendahului kita, saudara. Kalau kebaikan orang biasa saja, Nabi suruh kita ceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi cerita sejarah hidup perjuangan para ulama, para ajengan, para kiai, para aulia yang sudah mendahului kita. Tentu, saudara, penekanannya akan lebih dibandingkan dengan menceritakan kebaikan orang biasa. Nah, kalau kita bicara haul Mama Dahlan, kenapa sih Mama Dahlan dihaulkan? Karena beliau orang baik, karena beliau ulama, karena beliau berjuang. Saudara, saya nggak pernah dengar tuh ada preman dihaulkan. Ada haul preman? Nggak ada, ayah. Nggak ada. Biasanya yang dihaulkan itu ulama, aulia, orang baik, orang-orang tua kita yang sholihin. Saudara, nah maka itu selama hidup banyaklah berbuat baik, saudara, sehingga begitu kita tiada, banyak orang yang mendoakan kita, insya Allah. Nah, selain itu, dalam acara haul semacam ini, saudara, kita bisa mengirim aneka ragam hadiah. Jangan lupa, orang yang sudah meninggal dunia, saat yang paling menyenangkan adalah tatkala mereka menerima hadiah dari yang masih hidup. Hadiah berupa apa? Hadiah berupa amal soleh. Apakah itu hadiah berupa sedekah yang dikirimkan, berupa doa yang dikirimkan, saudara, aneka ragam tahlil, takbir, tasbih yang kita baca, yang kita kirimkan. Bahwa hadiah ihda'ul mayyit, saudara, memberikan hadiah kepada mayit berupa akhlak, itu merupakan hadiah yang paling indah untuk siapapun yang telah meninggal dunia. Saat ini orang-orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita, saudara, yang ada di alam arwah sana, banyak yang menunggu, banyak yang menanti kiriman kita semua. Maka itu adanya acara haul ini luar biasa bagusnya. Karena tadi begitu dibaca tahlil yang dikirimkan bukan hanya sahibul haul saja, muridnya juga, saudara, orang tua yang hadir di sini, saudara, dibaca ila arwahi walidina wa azwajina wa ahli baitina, saudara, dan seterusnya. Artinya semua orang yang hadir di dalam haul ini bukan hanya mengirimkan hadiah kepada sahibul haul, tapi juga sekaligus mengirimkan hadiah akhlak untuk orang-orang tua mereka, kerabat mereka, keluarga mereka, guru mereka, sahabat mereka, dan itulah hadiah yang paling dinanti oleh mereka yang ada di alam barzakh sana. Mudah-mudahan apa yang sudah kirimkan tadi itu bisa menjadi hadiah wasilah. Hadiah wasilah, insya Allah. Mudah-mudahan hadiah yang sampai kepada mereka dan menyenangkan hati mereka. Dan nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah, baru kita bisa merasakan apa yang mereka merasakan. Baru kita akan rindu dengan kiriman-kiriman hadiah dari orang-orang yang masih hidup di antara kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mati dalam husnul khatimah. Allahumma tanna bitasirna min ashabil qubur. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu, saudara, sebagai
Beliau pernah mengatakan, saudara, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Jadi kata beliau, saudara, manakala kita mengingat orang-orang soleh, di saat itulah akan turun kerajaan rahmat. Jadi manakala kita cerita tentang orang soleh, cerita tentang waliullah, kita peringati saudara tentang perjuangan mereka, disitulah rahmat akan berturunan. Nah, jadi nggak salah kalau orang Indonesia banyak yang mengatakan di acara-acara hall seperti ini sama juga kita ngalap berkah, ya, ngalap berkah. Karena memang saudara, manakala kita cerita tentang orang soleh, apalagi cerita tentang anbiya, apalagi cerita tentang para rasul, apalagi cerita tentang para aulia, itu penyebab sabab nuzulir rahmah indah. Siapa yang butuh rahmat Allah, saudara? Nah, jadi semua kita membutuhkan semua kita membutuhkan yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni segala dosa kita dan menyebabkan amal kita diterima oleh Allah, sekaligus sebagai kunci untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu yuk mari acara-acara hal semacam ini kita jaga. Nah, jangan kita dengerin kalau ada kelompok-kelompok yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, musyrik, dolal, sesat, masuk neraka. Dikit masuk neraka dulu, kayak dia punya kunci pintu surga ya. Jangan didengerin ya. Para ulama kita, salaf kita, kiai kita, para habaib kita yang dari dulu mengajarkan kepada kita, sudah ada mengajak kita untuk memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj, untuk membuat hol orang-orang soleh. Mereka semua punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada satu perkara pun yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali pasti ada dalil syar'i yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan dengar fitnah di luar sana. Artinya Ahlus Sunnah ini banyak bid'ah, Ahlus Sunnah enggak punya dalil. Artinya Ahlus Sunnah ini dalilnya ini mau semua fitnah semua. Enggak betul. Dari dulu sampai hari ini saudara, tidak ada satu pun firqah saudara yang menang kalau berhadapan ada argumentasi dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, manakala mereka berhadapan dengan firqah-firqah seperti Khawarij atau Mu'tazilah, saudara, atau Jabariyah, atau Qadariyah, atau Syiah, atau yang belakangan ini Wahabiyah, saudara, tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pernah kalah berargumentasi, saudara. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpegang kepada dalil. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara syariat. Alhamdulillah. Karenanya saudara, kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sampai hari ini begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, begitu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, begitu cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, kecintaan di antara kita ini, kecintaan antar sesama muslim, antar sesama Ahlus Sunnah, kecintaan kepada habaib, kepada kiai, kepada ulama, saudara, itu merupakan ciri khas karakter khusus daripada sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Jadi kalau sekarang ada yang ngadu-ngadu domba nih, kiai diadu domba ke kiai, habib diadu domba dengan habib, habib diadu domba dengan kiai. Saudara, ini manusia pengadu domba yang sangat berbahaya di tengah-tengah kita. Saya minta kepada para ajengan, para habaib, para kiai, tolong kalau ada pihak-pihak yang suka ngadu domba habaib dan kiai, ngadu domba ulama dan ajengan, ngadu domba keluarga Nabi dan juga dengan para keluarga ulama, saudara, maka kalau itu terjadi, sekali lagi jauhkan orang-orang semacam ini. Ada ahlul fitnah, bukan ahlus sunnah itu ya. Kalau ahlus sunnah selalu cinta persatuan, selalu cinta kebersamaan, selalu cinta
dikasih panggung, jangan dikasih imbang, jangan dikasih kesempatan untuk dia berceloteh, berceramah, memecah belah tengah umat. Kuncinya di tangan umat. Kalau umat undang, dia dikasih rimba. Kalau umat undang, dia dikasih panggung, saudara. Kalau umat undang, dia diberikan ruang kesempatan untuk memecah belah umat Islam. Alhamdulillah, men. Itu saya minta semua tolong waspada. Jadi ini sekarang nih, saudara, lagi ribut di mana-mana, sudah, dan fitnah disebar di mana-mana, sudah. Oh, katanya ada doktrin di kalangan habaib, kalau habib itu boleh maksiat apa saja, karena dia keturunan Nabi. Boleh mabuk, boleh zina, boleh judi, bohong. Nggak ada, sudah. Saya diajarkan oleh bapak saya, kakek saya, nenek saya, datuk saya, diajarkan oleh guru-guru saya, saudara, baik dari kalangan habaibnya maupun dari kalangan kiainya, tidak pernah ada kami diajarkan bahwa habaib itu anti dosa. Artinya anti dosa, mau maksiat apa aja nggak dosa. Bohong. Jangan fitnah, saudara. Kalau ada oknum habib yang rusak, yang maksiat, saudara, namanya juga oknum, bukan oknum habib saja. Suku bangsa apapun, yang baik pasti ada, yang jelek juga pasti ada. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, habaib malaikat bukan? Habaib manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik, saudara, tentu dia akan mendapatkan pahala bukan hanya untuk kebaikannya, tapi juga untuk posisinya telah menjaga nama baik Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya yang jelek, saudara, bukan hanya dia mendapatkan dosa karena keburukannya, tapi juga dia berdosa sudah mencoreng nama baik keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sampaikan di sini lagi, kalau Anda mendengar ada tokoh siapapun mengatakan ini habib ini dari Ba'al ini punya doktrin, anak cucunya itu dibiarkan katanya boleh maksiat, saya ambil. Nggak ada, sudah. Nggak ada. Saya mendidik anak-anak saya mendidik cucu-cucu saya, saudara. Boleh kalian berbohong, nggak boleh kalian tinggalkan sholat, nggak boleh kalian untuk berbuat maksiat. Awas. Bahkan guru-guru kami dari kalangan Ahlul Bait mengingatkan, istri Nabi saja yang tidak ada ikatan darah dengan Nabi, saudara, yang memiliki ikatan pernikahan, saudara, nggak boleh mereka berbuat maksiat, bahkan diancam oleh Allah, saudara. Allah ancam kalau mereka berbuat baik 2 kali lipat ganjaran, kalau mereka berbuat jelek 2 kali lipat dosanya. Dari sinilah para ulama sunnah wal jamaah, baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai, memberi peringatan kepada keluarga Nabi, kepada keturunan Nabi. Hati-hati, istri Nabi yang punya hubungan nikah, tidak punya hubungan darah, coba-coba berbuat jelek 2 kali lipat dosanya. Dia berbuat baik 2 kali lipat ganjarannya. Kenapa? Kalau dia berbuat baik kok 2 kali lipat ganjarannya? Yang satu, saudara, untuk kebaikannya, yang satu karena dia menjaga nama baik suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dosanya double. Kenapa double, saudara? Yang satu untuk dosa yang dia lakukan, yang satunya lagi karena dia sudah merusak citra keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama Ahlus Sunnah dari kalangan habaib, begitu juga dari kalangan ulama, masyaikh, kiai, ustaz, mengingatkan semua Ahlul Bait, semua keturunan Nabi, hati-hati kalian itu punya hubungan darah dengan Nabi, kalian itu punya hubungan kasab dengan Nabi. Karena itu hati-hati, kalau yang punya hubungan perkawinan saja tanpa nasab bisa 2 kali lipat, saudara, karena kedekatannya dengan Nabi. Apalagi kalau di tubuhmu mengalir darah Nabi, di tubuhmu mengalir daripada silsilah nasab Nabi, maka kalau kau berbuat jelek 2 kali lipat dosa Nabi. Dan sebaliknya kalau kau berbuat baik 2 kali ganjaran juga akan kamu terima dari Allah Subhanahu
anak. Oh, ini doktrin keluarga Nabi, saudara. Pada keluarga Nabi doktrin, oh keluarga Nabi tentang keturunan Nabi mabuk boleh, oh zina boleh, judi boleh. Kalau keluarga Nabi judi, zina, enggak, mereka tidak dosa, mereka dijamin masuk surga. Tidak ada doktrin begitu, saudara. Itu doktrin sesat menyesatkan, saudara. Tidak ada di tengah-tengah kami ahlul bait doktrin semacam itu. Maka itu saya ingatkan ini. Nah, ini gerombolan yang saat ini sedang mencaci maki habaib, yang sedang menghina habaib, udah gitu pakai ngancam sweeping habaib. Sudah, saya peringatkan kepada mereka, jangan coba-coba sebar fitnah. Selama ini saya lihat mereka tingkah lakunya sudah. Oh, mereka caci maki habaib, enggak, saya tidak jawab. Oh, begitu mereka memfitnah habaib, katanya keturunannya terputus, habaib itu palsu, bukan turunan Nabi, saudara. Saya perintahkan, tugaskan saya punya menantu, jawab. Al-Elan dan Elan, jawab. Saya tugaskan saya punya menantu, Habib Muhammad Khalid Al-Abbas. Buka kita, kumpulkan semua dalil, ajak dia berdebat. Sudah, nantang musuh berdebat dulu, saudara. Begitu didatengin lari. Saudara, katanya mau berdebat, saya minta sekali, jangan lari dari debat. Mereka yang berdebat, datang, bawa kita, bawa ini. Al-Elan dan Elan, hadapi. Dari belakangan, orang kalau udah kekurangan dalil, orang berdebat kekurangan dalil, ujung-ujungnya menghina. Ujung-ujungnya begitu berdebat dengan orang. Berdebat artinya, ujung-ujungnya, oh lu kan dulu nolong lu. Lu kan keluarga dulu begini lu. Orang kalau udah ngomong begitu, berarti udah kekurangan dalil. Kira-kira jelas ya? Sudah. Begitu udah kalah di dalil, sudah masih mencaci maki kita nggak jawab. Belakangan naik mau sweeping habaib. Habaib mau di sweeping. Astagfirullahaladzim. Saya tantang yang mereka mau sweeping saya. Kapan saja, di mana saja. Saya tunggu. Jangan semua sesumbar aja. Sweeping habaib, usir habaib. Saya termasuk habaib. Silakan sweeping saya. Mau di mana sweeping? Mau di mana ada? Kurang ajar. Kami ahlul bait tidak mengemis cinta dari siapapun. Kami ahlul bait tidak mengemis untuk dicintai. Tidak. Bukan Nabi yang minta, saudara, yang nuntut, yang mengemis umatnya untuk mencintai keluarganya. Bukan. Apalagi habaib, saudara. Tidak boleh mengemis cinta dari orang lain. Akan tetapi Allah yang perintahkan Nabi-Nya. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddah fil qurba. Qul, katakan, hei Nabi, katakan, hei Rasul, katakan, hei Muhammad, katakan kepada kaum punya umat, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah balas jasa apapun dari kalian terhadap semua jasaku memperkenalkan Islam, menyebarkan Islam. Tidak. Illa mawaddah fil qurba, kecuali rasa cinta dan kasih sayang di dalam kerabat dan keluarga. Ini firman siapa? Allah. Jadi yang nyuruh Nabi atau Allah? Allah. Bukan Nabi suruh minta. Kalau Allah nggak suruh, Nabi nggak bakal mencinta dari siapapun sudah. Allah yang suruh. Jadi kalau umat cinta keluarga Nabi, dia taat kepada Allah. Dia jalankan itu perintah Allah. Tapi kalau dia menyerang keluarga Nabi, memfitnah keluarga Nabi, menghina keluarga Nabi, bahkan menunjukkan permusuhan dengan keluarga Nabi, tunggu, nanti akan datang saatnya ditanya. Mereka tidak akan pernah diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Jangan domba. Habaib di Indonesia ini, saudara-saudara ratusan tahun sudah berbaur. Saudara, saya punya nenek, dari pihak saya punya ayah, nenek harus ibu ayah saya, orang Betawi asli, saudara. Maka itu sekarang saya punya sepupu, saya punya keponakan, saudara. Banyak orang-orang Betawi asli. Kami sudah berbaur dengan pribumi, saudara. Nenek dari pihak ibu saya orang Sunda, saudara, orang Cicahe, Bandung. Sampai sekarang keluarga saya di Cicahe banyak.
panggil Mamang, ada saya panggil Akang, ada saya panggil Aak, saudara. Jadi jangan ngadu domba habaib dengan pribumi Indonesia. Kenapa? Karena habaib sudah berbaur dengan seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Bahkan di Bogor saja banyak ajangan punya mantu habaib sudah. Banyak ajangan-ajangan mantu habaib. Banyak ajangan-ajangan ini di Bogor cucunya habaib sudah. Kenapa? Karena putrinya kawin dengan habaib, punya anak, cucu-cucunya ajangan banyak dari kalangan habaib. Alhamdulillah. Begitu saya mau tanya semua di sini, mau diadu domba tidak? Ya. Mau diadu domba tidak? Tidak. Siap bela kiai? Siap. Siap bela ajangan? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap bela habaib? Siap. Siap tetap bersatu? Siap. Sudahlah, saya tahu kantong mereka, saya tahu siapa yang bayar mereka, saya tahu ini program siapa, saya tahu ini program intelijen hitam, saudara. Karena mereka tahu kalau menundukkan umat Islam di Indonesia, tundukkan buat golongan. Satu habaib, dua kiai, saudara. Ini dulu yang mesti ditundukkan. Sebab selama habaib sama kiai masih ada, jangan mimpi saudara bisa menindas umat Islam, bisa memporak-porandakan umat Islam. Dari zaman penjajahan Belanda sampai zaman Jepang, saudara, guru yang melawan penjajah, habaib dan kiai, habaib dan ulama, habaib dan ajangan. Lihat keluarga besar dari penampilan Kiai Haji Zainul Arifin di Tasik, saudara. Satu keluarga kiai-kiai di Tasik dipanggal kepala mereka oleh penjajah Jepang, saudara. Jadi jangan mimpi, saudara. Jangan mimpi bisa menguasai umat Islam, bisa ngerjain umat Islam selama habaib dan kiai masih bersatu dan masih memimpin umat, saudara. Tapi kalau habaib kiai sudah ribut, habaib dan kiai sudah pecah, habaib dan kiai sudah tidak dipercaya oleh umat, saudara, maka itulah saat kehancuran umat Islam. Jangan mau kita dikerjai. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Baik. Allahu Akbar. Ini saya akan keliling Jawa Barat. Minggu depan ini saya akan keliling dari mulai Kerawang, Purwakarta, kemudian ke Bandung, ke Padalarang, Garut, Tasik, Ciamis. Saudara, semua Priangan akan saya datangi satu persatu dan kita akan menggelar tabligh akbar besar-besaran. Saya akan lawan ini orang-orang bayaran yang kotak-kotak PKI, saudara, yang ingin ngadu domba ulama kiai dan habaib. Saya akan lawan dan saya tantang kepada mereka, jangan pikir kami takut, ya. Kami habaib itu sudah biasa dibunuh, saudara. Dulu datuk kami Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, saudara. Kami sudah biasa. Sampai Imam Ali Zainul Abidin pernah mengatakan, saudara, nahnu ahlul bait, kami keluarga Nabi, al-qatlu lana adah. Al-qatlu lana adah. Pembunuhan di tengah keluarga kami itu sesuatu yang biasa. Biasa kami dibunuh sama orang. Al-qatlu lana adah. Wal karamatu indallahi syahadah. Tapi kehormatan yang akan didapati oleh ahlul bait yang mati syahid adalah kehormatan syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngadu domba ulama, jangan ngadu domba umat. Begitu sekarang saya mau tanya di semua nih. Kalau ada orang-orang ngadu domba ulama, ngadu domba habaib, terima jangan? Jangan. Biarkan atau lawan? Lawan. Jangan atau usir? Usir. Baik. Allahu Akbar. Masyarakat Bogor khususnya Kisarua. Kisarua ini luar biasa. Budak ajangan. Sudah ini di Kisarua ini adalah bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, sudah. Ini di Bogor ini seluruhnya, saudara. Siapa yang nggak tahu Bogor, saudara? Bogor ini, saudara, dulu ibu kotanya kerajaan Pajajaran itu ada di Bogor, saudara. Jadi sumber ulama-ulama yang menyebarkan Islam di seluruh Jawa Barat itu datangnya dari Banten ke Bogor, dari Bogor sebarluas untuk seluruh Jawa Barat. Ya. Jadi Bogor ini, saudara, gudang ulama, gudang kiai, gudang ajangan, dan sekaligus merupakan daerah yang hubungannya dengan habaib luar biasa, kuat persatuannya, kuat persaudaraannya. Dari dulu mau diadu domba, tidak pernah bisa dipecahkan oleh siapa. Jadi saya bertanya sekali lagi, siap tetap jaga persatuan? Siap. Tetap jaga persaudaraan? Siap.
Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi ini yang saya sampaikan saudara. Begitu acara haul semacam ini peninggalan para kiai, para ajengan, para ulama salaf kita, para habaib. Kita jaga ya Pak. Kita jaga, jangan ikutin aliran-aliran baru yang nggak jelas sudah, nggak jelas dia punya mazhab, dia punya pemikiran. Kita ambil yang jelas-jelas saja. Bahwa mazhab akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu udah jelas. Itu yang mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu udah terkenal sebagai mazhab ketiga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah jangan lari kemana-mana, saudara, ikuti saja. Nah, bagaimana cara kita ikuti ulama mazhab? Lewat ulama, saudara. Jadi jangan coba-coba umat Islam, saudara, mau ikuti mazhab, tapi tidak mau lewat ulama, mana bisa? Nggak bisa. Tugas orang awam, tugas umat secara umum, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu tugas umat ya, Pak. Tugas umat bukan ijtihad. Tugas umat bukan target. Umat biasa awam nggak bisa ijtihad, mana bisa target, nggak bisa. Tugas umat bukan langsung sendirian kembali ke Al-Quran As-Sunnah, nggak bisa, saudara. Tugas umat yang awam, yang nggak ngerti soal agama adalah fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ahlul Quran, tanyakan kepada fuqaha manakala kamu tidak tahu. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Lalu yang tugas tarjih siapa? Yang tugas yang namanya tasbih siapa? Yang tugasnya untuk ijtihad siapa? Ulama. Itu tugas ulama ya, Pak. Itu tugas mujtahid, saudara. Bukan tugas orang awam. Nah, makanya ulama umatnya di bawah jangan mau dipengaruhi. Udah jangan ikutan mazhab. Kita langsung aja pegang Quran dan Sunnah. Ngapain kita pegang mazhab Syafi'i? Ngapain kita pegang mazhab ini itu? Saudara, kita ini mau diadu domba, saudara. Jangan ikutin, saudara. Jangan kita ikuti mazhab yang ada dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali kalau nanti Anda sudah menjadi ahlul ijtihad. Kalau Anda nanti sudah menjadi ahlul tarjih, saat ini Anda santri, Anda belajar, saudara, besok Anda punya ilmu luas, bagus, silakan untuk langsung melihat apa yang ada di Quran dan apa yang ada di Sunnah. Tapi selama kita belum punya ilmu alatnya, belum memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid, ikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Ini yang saya sampaikan. Nah, baik, yang berikutnya sebelum saya akhiri, saudara, sebagaimana sudah saya nyatakan beberapa waktu yang lalu, saya dan kawan-kawan tidak akan pernah diam terhadap pembantai KM50. Kami akan cari, kami akan kejar, saudara. Dan kami akan terus dorong pemerintah untuk seret mereka ke pengadilan HAM. Dan saya tantang mereka. Ini para pembantai KM50, kalau mereka jantan, mereka gentleman, mereka berani, ayo, dan kapan menghadang saya lagi? Kapan membantai saya lagi? Ayo silakan. Jangan jadi muncul. Jangan menghadangnya, saya lagi jalan sama istri, lagi jalan sama 7 putri saya, lagi jalan sama cucu-cucu saya yang masih bayi, saudara. Kita lagi jalan, dihadang, saudara, dipepet, diganggu, mengecut. Kalau berani tantang langsung, Habib Rizik, ayo kita perang. Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana? Berapa kau membawa pasukan? Nanti aku bawa pasukan yang sama. Udah apa berani? Gentleman berani. Jangan mengganggu perempuan, jangan mengganggu anak-anak, jangan mengganggu bayi yang tidak berdosa. Karena pada saat kejadian, Pak Bu ya, pada saat kejadian saya bukan mau ngaji, mau jalan-jalan dengan keluarga. Di mobil saya ada istri saya, ada putri-putri saya, ada cucu-cucu saya, saudara. Anda bisa bayangkan bagaimana stresnya mereka, saudara, bagaimana depresinya mereka, diganggu sedemikian rupa, saudara. Sampai saya punya istri setelah kejadian itu nggak pernah mau lewat KM50, saudara. Kalau saya mau ajak jalan ke arah sana, minta jalan yang lain. Jangan lewat jalan KM50, saudara. Jadi itu meninggalkan bekas, mereka menteror, mereka mengintimidasi, saudara. Nah, begitu saya katakan kepada mereka, hei para pembantai KM50, kau jangan sembunyi di balik ketiak-ketiak para pejabat-jabat yang ada. Kalau kau berani keluar, sampaikan pandanganmu kapan kau membunuh ulama,
semua santri-santri majelis-majelis taklim. Mereka pandai membaca kesidah-kesidah memuji Nabi. Sudah, mereka bukan anak-anak penjahat. Umur mereka masih 20-an tahun, umur produktif. Dan mereka setiap malam ngaji dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid. Saudara, dan mereka membaca bersidah-bersidah di berbagai mimbar-mimbar peringatan hari besar Islam. Sudah, siapa bilang mereka penjahat? Sudah mereka diculik, disiksa, dibunuh, difitnah lagi. Katanya melawan petugas. Bohong. Saya saksinya, sudah. Dan saya yang menjadi target malam itu untuk dibunuh. Begitu sekali lagi saya katakan, saya nggak bakal berhenti untuk menyuarakan yang hak. Jangan dipikir kalau saya di penjara, dipersulit, terus kita menjadi takut. Enggak. Saya mau ajak semua habaib, semua kiai, semua ajaran. Yuk mari kita suarakan kebenaran, kita bela yang hak, dan kita lawan segala kebatilan. Jangan takut, kebatilan datang dari siapapun, lawan. Yang penting selama Anda benar, selama ada di jalan hak, enggak usah takut. Selama kita berjuang di jalan Allah, Allah pasti bela kita. Allah yang berjanji dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, kata Allah, kami niscaya akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Bukan satu jalan, banyak jalan Allah akan buka. Jalan ini gagal, Allah buka jalan yang lain. Jalan ini tertutup, Allah buka lagi jalan yang lain. Allah nggak bakal biarkan orang-orang yang berjuang di jalannya, saudara, untuk berjuang sendirian, untuk berjuang tertutup semua jalan. Tidak mungkin ya, Pak. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful. Dan Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, ya, Pak. Maka itu saya selalu optimis, saya selalu yakin, sudah, walaupun 1000 kali gagal, jatuh dalam perjuangan, maka saya akan terus 1001 kali bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan, sudah. Tidak boleh dalam perjuangan ada kata putus asa atau menyerah kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh daripada umat Islam. Harus bangkit lagi. Tidak ada kata menyerah. Kejar, hajar siapapun yang ingin menghancurkan Islam, saudara. Itu saja yang saya mau sampaikan kepada semua. Ingat, acara hall seperti ini acara luar biasa. Kiai Haji Lukman berserta keluarga, adik-adik dan semua keluarganya telah menunjukkan di hadapan kita sekaligus mendidik kita untuk birrul walidain. Birrul walidain. Dan ini bukan pertama kali. Ini hall yang ke-21. Bahkan dulu almarhum saudara Mama Dahlan, saudara ini berjasa, saudara, sehingga peninggalannya kita lihat ada masjid, ada pesantren, ada jamaah muridnya di dalam tempat, saudara. Nah, maka itu sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Lukman ini suatu amal baru yang luar biasa, dan ini patut untuk kita suri tauladani. Dan saya minta kepada umat, kalau ada undangan hall seperti ini di mana saja, ayo kita hadiri, ayo kita ngalap berkah, ayo saudara. Karena orang kalau hadir di majelis ini, saudara, walaupun dia ketiduran, dia capek ketiduran, barokahnya tetap dapat. Subhanallah. Ada hadis ini, saudara, malaikat yang Nabi ceritakan, malaikat yang kerjaannya jalan yang tertentu di mana aja yang ada majelis zikir, saudara. Semua dicatat oleh malaikat dan semua Allah ampuni. Bahkan di riwayat itu disebutkan ada malaikat yang melapor, ya Rabb, itu fulan itu datang bukan mau ngaji, dia ada hajat lagi, keperluan lain. Seperti apa keperluan lain? Ada mengaji utang, saudara. Enggak, bukan mengaji. Tetap Allah nyatakan ampuni dia. Karena orang-orang yang duduk dalam mereka-mereka yang harap berkah tidak akan pernah dirugikan, saudara. Jadi Anda datang kemari semua, saudara, insya Allah tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Kita dimaafkan oleh Allah. Kita dimudahkan. Amin. Kita dilapangkan. Amin. Rezeki kita diberkati. Amin. Keluarga kita diharmoniskan. Amin. Kita anak-anak keturunan yang sholihin dan saleh. Dan kita mendapatkan bahagia. Amin. Dunia hingga akhirat. Amin. Hari ini kita kumpul di Masjid Nurul Mukminin yang kita cintai ini, insya Allah besok semua kita akan kumpul di majelis Nabi dalam surga. Amin. Bersama para nabi, bersama Nabi Muhammad SAW, bersama istri-istrinya, keluarganya, keturunannya, dan para ulama as-siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Sekali lagi saya ingatkan, siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Siap jaga para kiai? Siap. Siap jaga ulama? Siap. Siap ikut ajangan? Siap. Siap ikut habaib? Siap. Siap jaga ma'alwi? Siap. Siap lawan siapapun yang memusuhi kiai dan habaib? Siap. Siap lawan mereka? Siap. Siap usir mereka? Siap. Siap sweeping mereka? Siap. Takbir! Allahu Insyaallah tanggal Habib Saleh bin Habib Umar tanggal 30 hari Ahad pagi ya, insyaallah saya akan hadir di Cipayung. Dan ini juga semua kita undang. Siap hadir? Siap. Hadir di Cipayung, ada hall Habib Saleh bin Habib Umar, anak atas ya Pak. Insyaallah saya kalau tidak ada halangan saya akan hadir di sana. Bahkan seperti dulu sebulan sekali saya ngajar di sana. Kalau tidak ada halangan, kita bikin pengajian rame-rame. Sebulan sekali kita kaji kitab di sana. Setuju? Setuju. Saya tunggu kedatangan Anda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya yuk, rame-rame kita baca selawat tasbih. Saudara, biar orang zalim Allah hancur. Amin. Orang zalim Allah binasakan. Amin. Orang zalim repot sama orang zalim. Amin. Allah selamatkan kita semua. Amin. Dari gangguan orang-orang yang zalim. Sekarang ini berkat selawat tasbih zalimin bil zalimin, di mana-mana masjid dibaca, di tabligh dibaca. Saat ini kita lihat saudara, sekarang ini orang zalim memang orang zalim lagi pada ribut. Setan sama setan lagi pada ribut. Kalau setan sama setan ribut, enggak usah dipisahin saudara. Kira-kira jelas ya? Jelas. Paham ya? Paham. Setan sama setan lagi caki baki. Setan sama setan lagi buka-bukaan dor. Setan sama setan lagi saling melapor. Setan sama setan saudara lagi menjeblos-jeblosan di penjara. Alhamdulillah. Umat Islam tenang-tenang aja. Gelar tikar, ngopi, nonton aja. Kita tonton setan sama setan lagi ribut. Nah ini berkah. Ini Allah punya ketentuan ya Pak. Kalau Allah yang ingin membalas menghancurkan kezaliman siapapun, maka pembalasan Allah akan luar biasa yang manusia tidak bakal mampu melakukan saudara. Pembalasan Allah maha indah. Kita akan lihat ke depan bagaimana orang-orang zalim satu persatu akan tumbang di negeri ini. Insya Allah. Ayo semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad asir zalimin lil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad asir zalimin lil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zalimin bil 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 zalimin.
Husein sekarang sudah punya majelis nggak jauh dari sini di Kampung Urus, Desa Jogjokan, nggak jauh dari sini. Nah, beliau setiap malam Ahad keempat menggelar pengajian. Semua diundang. Dan insya Allah saya juga akan coba menyempatkan diri. Saya ada halangan untuk bisa hadir bersama. Jadi Habib Husein bukan orang lain, lu jadi orang kampung sini juga. Mudah-mudahan biar ada berkahnya. Amin ya Allah. Masyarakat yang ada di sini. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadaniya wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.